ya, nanya-nanya gitu kan lebih mudah direkam lalu nanti tinggal dikirimkan saja apa diskusi kita waktu itu. Bapak Ibu boleh bertanya seluas-luasnya nanti kepada Pak Sony dan Ibu Tiara. Baik, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony atau Ibu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kaprodi. Di sini saya pengantar dulu untuk menjelaskan sedikit sekilas tentang SKPI-nya ya Bapak Ibu. Nanti untuk demo programnya akan dilakukan oleh Bapak Sony. Mungkin Bapak Ibu juga udah tahu tentang SKPI ini. Jadi dasar hukumnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, juga menjawab dari Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik, program pendidikan vokasi, sarjana, profesi, dan pascasarjana Universitas Bengkulu. Nah, pada peraturan rektor ini ada yang menyatakan bahwa setiap fakultas itu wajib menerbitkan SKPI. Itulah jadi dasar dari penerbitan SKPI pada fakultas teknik ini. Nah, ini untuk beberapa dasar hukumnya. Nah, kemudian pada SKPI ini nanti Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus diisi untuk pada program studi. Nanti Bapak Ibu itu mengisi untuk CPL, capaian pembelajarannya, gitu ya. Nah, ini nanti untuk ini dari program studi. Nah, ini nanti yang diisi oleh Bapak Ibu adalah di bagian CPL ini, nanti diisi untuk sikap, kemudian kemampuan bidang kerja, kemampuan khusus, kemudian pengetahuan dan kemampuan umum berdasarkan CPL prodi masing-masing dan kurikulum yang digunakan. Nanti kan misalkan nanti angkatan 2020 itu di kurikulum Kampus Merdeka nanti diisikan untuk CPL itu, nanti ada pilihannya untuk beberapa kurikulum yang digunakan. Lalu untuk alur penerbitannya sendiri di sini nanti Bapak Ibu setelah mahasiswa melakukan pengisian data, Bapak Ibu nanti mengisi untuk CPL-nya saja di sistemnya atau nanti juga bisa dibantu oleh tim SKPI fakultas. Nah, kemudian nanti akan diverifikasi. Nah, yang memverifikasinya nanti itu adalah tim dari fakultas untuk memverifikasi dari kegiatan yang dimasukkan oleh mahasiswa tersebut. Baru nanti akan dilakukan paraf oleh WD dan ditandatangani dan disahkan oleh Bapak Dekan. Seperti itu saja untuk ininya, mungkin alurnya, mungkin lebih baik langsung untuk di demo programnya aja Pak Sony bisa melanjutkan untuk di demo program, karena lebih fokusnya juga di programnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tiara yang sudah menyampaikan sekilas tentang SKPI. Mungkin nanti Pak Sony akan lebih banyak bercerita lebih detail. Bapak Ibu saya persilakan nanti bertanya gitu ya, karena nanti Bapak Ibu Kaprodi ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu Kaprodi. Baik, saya persilakan Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Helmizar dan Ibu Tiara, dan terima kasih kepada seluruh Kaprodi Fakultas Teknik yang berkenan hadir. Di sini Sony akan menerangkan atau mendemokan aplikasi sistem informasi SKPI yang Sony buat dan Mbak Tiara. Di dalam ya ini ya. Ya, untuk sistem SKPI ini di alamat skpi.unip.ac.id/ft. Untuk ini adalah untuk lembar prodinya. Nah, untuk pendaftaran usernya itu di link bit.ly/user-skpi. Sebelumnya Bapak Ibu dipersilakan untuk mendaftarkan dulu ke form tersebut, nanti sama Sony dimasukkan sebagai user. Mungkin nanti ya mungkin tampilannya seperti ini.
Ini laman depannya untuk laman mahasiswa. Nah, untuk prodi sendiri diubah saja linknya menjadi FT di ujungnya /FT. Nah, ini skpi-ft.unip.ac.id/ft. Nah, untuk autentikasinya memang ini tadi didaftarkan dulu melalui Google Form, nanti sore masukkan. Saya coba dulu pakai akun yang ada. Login. Setelah login, Bapak Ibu bisa melihat capaian pembelajaran yang telah diinput. Karena belum ada yang diinput, mungkin di sini kita bisa tambahkan capaian pembelajarannya pada tombol tambah. Ini sudah berdasarkan prodi masing-masing. Misalkan saya masuk sebagai prodi sistem informasi, sehingga saya bisa menambahkan capaian pembelajaran berdasarkan prodi SI saja. Yang pertama yang harus diisikan adalah pada kolom kampus Merdeka, pada kolom kurikulum. Dan di sini ada pilihan kurikulum yang aktif yang diselenggarakan oleh fakultas atau prodinya. Nah, untuk penambahan kurikulum ini dilakukan oleh admin fakultas jika terjadi perubahan kurikulum. Untuk kurikulum yang berlaku mungkin sekarang kampus Merdeka, saya inputkan saja kampus Merdeka, dan juga nanti ada beberapa kategori CPL yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Tiara. Yang pertama ada sikap, kemampuan bidang, pengetahuan, dan juga kemampuan umum. Nah, untuk pengisian CPL-nya ada 2 CPL, yaitu dengan berbahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, saya masukkan sebagai contoh, memasukkan kategori CPL untuk sikap. Saya mengambil referensi dari panduan akademik SI. Terdapat CPL di sini yang tahun 2018 sebagai contoh. Untuk memasukkannya saya masukin dulu ke Notepad agar tidak menghilangkan format yang ada pada Word atau PDF. Dikopikan dulu ke Notepad, langsung masukkan ke sini. Nah, sudah masuk. Tidak lupa untuk formatnya menggunakan font tipe Times New Roman dengan font size agar sesuai dengan format SKPI-nya. Ini format font size-nya di 12 poin ya. Nah, untuk ini kan kita harus menggunakan alphabetis numbering ya. Ini untuk menambahkannya cukup pilih numbering di sini pada more. Saya pakai WYSIWYG. Ini pakai alfabetis di sini. Secara otomatis memang seperti itu. Ya, tidak lupa untuk membuat format teksnya menjadi justify atau rata kiri kanan agar rapi saja ketika pencetakan SKPI-nya. Berikutnya untuk bahasa Inggris pula sama, dilakukan hal yang sama seperti yang tadi saya lakukan pada bahasa Indonesia. Mohon maaf, ini bahasa Inggrisnya belum direvisi ya. Ada sedikit bahasa Inggrisnya, saya masukkan sama seperti tadi. Ya, di sini kita gunakan numbering alfabetis. Nah, ini lupa setup Times New Roman dengan font size-nya 12 poin. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu disubmit saja. Nah, ini sudah masuk. Saya sudah memasukkan kurikulum pada PCPL untuk kurikulum kampus Merdeka pada prodi sistem informasi dengan kategori capaian pembelajarannya yaitu sikap. Mungkin untuk capaian pembelajaran kategori lainnya bisa ditambahkan sama seperti yang tadi. Tidak lupa untuk setelah didaftarkan user, mungkin bisa dicoba masuk login ke sistem
dan tidak lupa untuk mengganti password ya. Mungkin itu saja dari saya tentang sekilas tentang aplikasi untuk lembar prodi. Saya kembalikan kepada Pak Helmi. Baik, terima kasih Pak Sony. Ya, baik Bapak Ibu, itu yang sudah disampaikan oleh Pak Sony gitu. Tapi saya tahu sebenarnya itu juga ada nanti capaian-capaian prestasi dari mahasiswa gitu ya. Misalnya dia menang PKM dan sebagainya, tapi setahu saya itu mengisinya di menu apa? Di akun mahasiswa gitu ya. Akun ya. Ya, artinya ini kan yang dibicarakan adalah apa? Mungkin Pak Sony tolong tampilkan lah nanti apa namanya yang sudah jadi kayak apa begitu ya. Boleh, Pak. Ya, lanjutkan silakan. Yang udah jadi kayak apa gitu. Boleh, Pak. Oh. Baik Bapak Ibu, saya coba login sebagai admin fakultas atau tim SKPI fakultas. Sini saya login. Nah, di sini memang portofolio ataupun kegiatan-kegiatan atau sertifikat yang diupload oleh mahasiswa itu harus diverifikasi oleh tim SKPI di fakultas. Di sini ada daftar mahasiswa yang disesuaikan dengan kebutuhan SKPI. Saya mungkin harus masukkan dulu di sini. Ya. Bisa sebagai contoh ini. Nah, di sini memang ada portofolio yang memang dia harus mahasiswa yang menginput, cuma di sini juga di admin bisa dilakukan penginputannya. Ini seolah-olah akun mahasiswa ya? Ya, seolah-olah ini mahasiswa. Ini ada filenya, memang filenya ini share file. Share link filenya. Ini maksud saya ada nggak contoh dummy yang sudah gitu? Ya, ini memang saya hapus semua datanya, Pak. Oh gitu, yang terjadi kemarin sudah hilang ya? Iya, ya memang itu. Ini misalkan contohnya. Nah, ini sedikit contohnya, hasilnya seperti ini mungkin. Nah, ini hasil cetakannya. Nah, di sini ada terdapat, bisa diperbesar tidak? Susah ya. Nah, ini di sini ada informasi tambahan yang diinputkan tadi, capaian pembelajaran mungkin akan tampil di bagian
3, informasi tentang kualifikasi dan hasil yang dicapai, sikap, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, dan juga kemampuan umum sesuai dengan kurikulum dan prodinya. Berikutnya, untuk informasi tambahan, memang portofolionya atau kegiatan-kegiatan yang mahasiswa upload ke sistem dan telah diverifikasi oleh tim SKPI. Jika diterima maka atau disetujui oleh pihak tim SKPI, dokumennya akan tampil di bagian sesuai dengan kategorinya, misalkan penghargaan dan pemenang kejuaraan tadi saya inputkan disetujui langsung, sehingga muncul di sini ada juara basket, ataupun nanti misalkan ada sertifikat lainnya, ada mungkin di SKPI ini ada 7 kategori, dari mulai penghargaan, pengalaman organisasi, spesifikasi tugas akhir, sampai dengan tentang pelatihan karakter. Atau itu ya, ada 7 tidak salah. Mungkin seperti itu ya. Ini bentuk dokumennya memang belum diubah lagi sesuai dengan permintaan Pak Wadek untuk lebih diperbaiki lagi terkait dokumen SKPI-nya. Mungkin seperti itu Pak Helmiza. Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi seperti ini Bapak Ibu kira-kira tampilan dokumen SKPI-nya. Silakan, saya kira langsung diskusi saja ya. Ya, saya persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Helmi, saya Helmi. Ya, silakan. Ini terkait CPL tadi, Pak Helmi. Jadi kan tugas prodi mungkin dari CPL-nya ya, Pak Helmi ya. Ya. Nah, yang untuk CPL ini kan yang tamat tahun ini, tahun depan itu kan masih angkatan 2016, 17, 18, 19 mungkin ya. Sehingga itu pakai kurikulum yang 2015 sebelumnya gitu kan, bukan kurikulum kampus mereka. Nah, jadi ini CPL yang di input ini CPL yang sebelumnya ya Pak Helmi ya? Ya tentu saja. Kemudian kalau bisa di ini nggak bisa sekalian, kalau misalnya sekalian kita inputkan CPL-nya langsung dua kurikulum itu bisa nggak di sini ya? Gimana Pak Tony? Mestinya bisa sih. Bisa di-handle. Jadi nanti ada pilihan untuk ini saya angkatan kurikulum ini yang digunakan gitu ya. Ada pilihannya seperti itu ya. Bisa. Ya karena saya tahu tuh, karena di elektro tuh ada kurikulum 2015 Bika ya? Ya betul Pak. Lalu 2021. Lalu MBKM 2021 ya? Iya. Sementara di informatika saya tahu ada 2015, 2018 lalu MBKM gitu kan ya? Di sipil sendiri juga begitu. Ya, betul, Pak. Jadi mungkin itu perlu kita masukkan itu nanti. Nanti tolong komunikasikan dengan Pak Sony dan Ibu Tiara gitu ya, Bapak Ibu, kurikulum apa saja. Saya tahu kita udah ada tuh yang sedang ditranslate sekarang, yang akan lulus ini kan. Tolong itu dikomunikasikan dengan Pak Sony dan Ibu Tiara supaya itu nanti disiapkan kamarnya gitu ya Pak Sony ya. Ya, sehingga nanti bisa diisi CPL-nya kan gitu ya. Nah, itu. Ya. Itu Bika? Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu yang lain saya persilakan. Saya sangat berharap sekali kalau bisa yang yang September ini udah bisa kita keluarkan SKPI-nya ini. Tapi saya agak ini Pak ya, yang 2015 ini dokumen kurikulumnya itu CPL-nya itu saya nggak tahu ada di mana gitu yang jadi ini. Kalau 2021 kan ada CPL-nya, pembagian CPL yang KK, KU, sikap dan ini kan ada. Tapi saya yang 2015 ini saya belum ketemu di mana CPL-nya itu ada apa enggak. Di dokumen kurikulumnya itu enggak ada Pak, di SK kurikulumnya itu. Mungkin gitu. Adanya di Kaprodinya itu kayaknya. Zaman Kaprodinya dulu tuh kan waktu dia menggodok kurikulum itu pasti ada kan. Ya, sampai ke peta kurikulumnya itu mestinya ada, saya pikir itu mestinya. Mungkin itu yang perlu dikomunikasikan. Ya saya tahu sih kita ajarin aja pusing, kita nyari nomor SK atau aja pusing tuh, ya kan? Sampai yang sipil kan sekarang belum ketemu sampai sekarang kan nomor SK-nya itu. Itu yang kendala kita membuat SK translate itu. Tapi nanti kita carilah itu. Jadi mungkin nanti yang ada ya kita keluarkan
SKPI-nya kalau nggak ada gimana kita keluarkan kan gitu. Gitu nanti. Tolong carikan itu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, itu udah dikasih tuh link daftar user prodinya itu. Saya kirim juga nih ke grup nih supaya nggak ada. Izin nanya, Pak. Silakan. Ini yang pengisian CPL ini apakah sekali saja atau bagaimana? Tiap mahasiswa masing-masing satu atau dikelompokkan, misalnya mahasiswa kelompok kurikulum ini gitu atau gimana? Sama seperti pertanyaan saya kemarin ke Pak Sony. Silakan Pak Sony. Oh, untuk SKPI yang ini memang dikelompokkan Pak sesuai dengan kurikulum yang diambil oleh mahasiswa. Jadi kita ngisinya cukup sekali begitu ya? Sekali. Untuk semua mahasiswa itu ya? Ya. Tergantung Pak Muklis. Kalau Pak Muklis misalnya yang akan lulus ini dicurigai ada 2 kurikulum yang berjalan, artinya dua diisi kan gitu. Kalau hanya satu ya satu kan gitu. Tapi kayaknya kalau sipil satu ya saya pikir ya. CPL kita nggak berubah banyak karena dari itu kan dari BMPTT SSI kan nggak berubah. Nah, nggak banyak masalah juga kan gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Kemudian ini yang linknya ini kayaknya ada salah dikit ya ininya. Saya coba tadi masuk, mungkin bitnya itu BT atau bit ya. Saya coba hilangkan y-nya baru bisa masuk. Oh, bit ya? Ya, bit.ly kayaknya ya. Sebentar, saya coba. Ya salah ya Pak Sony ya? Bit.ly ya, maaf Pak. Harusnya mungkin bit.ly. Ya, typo Pak. Bit-nya itu salah ya? Iya. Itu mungkin ya. Boleh usul nggak ya? Ini kan kalau dilihat kan usernya sebentar, user. Apakah usernya ini atas nama prodi kaprodi yang sekarang atau bisa nggak misalnya usernya ini atas nama prodi saja sehingga mungkin nanti nama akun dan passwordnya itu bisa diwariskan ke prodi kaprodi yang selanjutnya gitu. Seandainya nanti misalnya kan ini kaprodinya kan nggak ada masanya berhenti nanti. Nah, itu harus bikin akun baru lagi nanti jangan-jangan. Itu gimana kira-kira? Bukannya setiap prodi sudah punya ya? Udah punya email ya? Email prodi masing-masing? Karena yang ditanya di sini nama lengkap dan NIP. Boleh Pak diisi nama lengkap admin prodi aja Pak. Admin SKPI seperti itu. Boleh Pak. Oke. Admin juga berganti tuh nanti. Tapi misalnya itu nggak masalah ya, nggak masalah. Nanti tinggal maksudnya kalau bisa loginnya bukan pakai emailnya personal gitu. Kalau boleh sih, jadi pakai emailnya prodi misalnya, kemudian passwordnya sehingga nanti kalaupun nanti admin berganti atau kaprodinya berganti, itunya masih tetap kalau boleh usul. Artinya gini, saya pikir mungkin Ibu Tiara di buku panduannya dilengkapi itu. Emailnya jangan email pribadi, email prodi. Prodi udah pada punya email kan trustnya? Sipil belum, baru mau minta ini kemarin saya nanya. Oke. Ya Pak. Ya nanti kalau yang punya minta aja. Saya pikir kita bisa ngajukan aja ke LPTIK. Karena memang bagusnya sih, jangan email pribadi, email prodi lah gitu. Ya, seperti kan si akad itu kan bukan pakai pribadi, Ya. pakai prodi. Itu Pak, saya kira. Terima kasih. Oke. Kalau yang belum punya, bilang aja ya. Kita minta aja kan nanti ke LPTIK gitu. Kemarin saya udah WA Pak Fani, katanya suruh bikin surat. Oh gitu? Iya. Cuman kata Pak Gun katanya telepon aja Pak Eko. Jadi saya bingung. Kemarin kita surati aja Pak. Kita surati aja. Kita yang legal formal aja. Ya, saya kemarin udah minta Mbak Penti sih bikin surat itu 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan udah di. Ya, surati aja. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ibu Ari. Sorry, satu lagi. Ini kalau begini, kalau kita email daftar hadirnya masih butuh akses ini ya?
Harus email kayaknya ini. Sik. Iya, masih pakai ini. Minta permisi. Heeh. Ya, ini berarti untuk data user SKPI ini berarti kita tunggu sampai dapat email prodi itu, Pak ya. PTIIK. Ya. Baik. Ada yang sudah punya email? Ada yang belum punya? Pak Winklis belum punya berarti ya? Sipil belum ada, Pak. Ada tapi pakai email Gmail atau apa gitu, bukan Unip ACID. Lucu nanti. Nanti minta dulu dengan LPTIK mungkin. Ya, minta aja nanti. Atau nanti anu aja lah. Ibu Tiara tolong bikinkan email lah, bikinkan surat, bisa bantu bikinkan surat ke LPTIK, nanti biar fakultas saja minta kan anunya. Biar saya tanda tangani suratnya. Mintakan saja ke apa? Ke LPTIK, konsepkan suratnya nanti saya tanda tangani. Email untuk prodi ya, Pak? Ya, atau ada Bapak Ibu ada yang sudah punya? Nggak ada ya? Ya udah. Elektro punya, Pak. Elektro punya? Ada, udah ada. Berarti elektro nggak perlu? Nggak perlu email. Ya, udah punya kan? Udah ada. Sipil belum punya Pak Muklis? Sipil belum punya. Informatika sudah punya? Sipil Apa, belum. Pak? Email prodi? Udah lama kami, Pak. Kami pakai itu Punya. semua untuk proposal. Nah sekarang berarti anu aja berarti yang belum tentu sipil. Makanya saya tanya siapa aja yang belum. SI udah punya apaan? Arsitek gimana arsitek? Kayaknya ada Pak, tapi bukan saya yang pegang sih Pak. Ya artinya udah ada, berarti ya cuma sipil aja. Jangan sipil sudah ada Pak Muklis. Cuman nggak anu aja. Nggak teridentifikasi di mana barangnya atau password segala macam. Bisa jadi karena saya tanya dengan Mbak Penti nggak ada. Oke. Tapi coba saya tanya Mbak Yopi, mungkin pernah ingat ya. Ya nanti tolong Bu Tiara ya, tolong make sure kalau nggak ada kita ajukan. Yang ada yang nggak usah gitu. Yang Ini belum ada kita data- ajukan. Pak, data daftar hadirnya nih prodinya baru sistem informasi, baru informatika. Yang prodi lain belum ada opsinya. Udah, Bu. Oh, sekarang udah. Oke. Udah. Gimana Bapak Ibu? Clear? Kalau clear kita sudahi rapat kita kan gitu. Tinggal lanjut kita lagi kan. Artinya udah bisa proses tuh elektro, arsitektur, kemudian informatika, SI saya pikir juga udah punya, udah bisa proses. Sipil sambil kita lihat ya, kalau belum ada kita ajukan gitu kan gitu. Dan bisa diproses setelah itu. Insya Allah kita hari Senin ini akan sosialisasi ke mahasiswa supaya mahasiswa juga mengisi apa saja capaian-capaian sudah mereka dapat, sehingga nanti harapannya kita udah bisa keluarkan dokumen SKPI ini untuk yang akan lulus nanti kan gitu. Tentu saja yang isiannya sudah lengkap kan gitu. Pak, daftar hadirnya kok nggak bisa di ini ya? Saya nggak bisa klik-klik teknik elektronya. Terus Iya, emang nggak ada pilihannya, itu belum ada. bukan, maksudnya pilihan ganda gitu. Radio buttonnya kurang itu. Saya nggak bisa Radio kliknya, buttonnya Pak. baru sistem Saya nggak bisa informasi, isi. informatika, dan Y. Kayaknya ini yang di-share masih yang versi bisa diedit. Oh, Iya, bentar. maksudnya. Iya, Bu Ari bisa ya? Nanti saya tambah pertanyaan lain nanti di situ. Buat pertanyaan Bahaya lain. itu, Pak. Ini tadi kolaborasinya. Bentar. Oke lah, mau.
Oke, clear ya? Nanti presentasinya saya share aja lah ke grup prodi. Kalau Jadi yang saya sudah, nggak usah isi nih, ini Pak. ah, Daftar hadirnya nggak usah diisi ya? diisi Saya lah nggak harusnya. bisa Tapi itu udah bisa belum? Nggak bisa. Tuh yang harusnya nama apa gitu kan itu. Oh, ini yang isi dua nih, Helmizar. Helmizar dan Muklis Islam nih. Makanya, nah itu kok ada namanya. Bingung saya. Isinya di mana? Di teks jawaban singkatnya diisi gitu loh. Nanti kayaknya diperbaiki lah, gampang. Nanti diperbaiki. Nanti kirim ke saya aja Ibu Tiara ya. Ya Pak. Nanti biar saya share itu ke prodi, ke grup prodi. Ini juga penting presensi ini untuk nanti kalau kita ngajukan akreditasi segala macam kan itu aja. Nggak usah isi ya Pak. Ya yang ini janganlah nanti lah, yang sudah perbaiki. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Kan nggak lama kan kalau kita anunya bisa efektif kan? Setengah jam maksimal tuh. Baik, terima kasih. Saya kira itu. Boleh Ya. boleh bahas yang lain ini Pak, mumpung ketemu. Apa tuh? Bentar, tapi Yang masalah MBKM kemarin. boleh lah, nggak apa-apa. Tapi ini Sony kalau mau ada kerjaan lain saya persilakan. Sama Ibu Tiara. Selesaikan dengan anak SKPI ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony. Nanti jangan lupa videonya di-upload ya ke YouTube Teknik ya. Iya Pak. Siapa yang rekam videonya? Tiara tadi rekam Pak. Tolong nanti di-upload ke ya. Nanti jadi kalau kita pengen lihat apa kan bisa lihat di situ. Konsultasikan di situ ya. Ya Pak. Oke, saya kira itu. Terima kasih Pak Sony, Ibu Tiara. Kalau ada pekerjaan saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.